Saatnya semua pilih Prabowo dan Gibran 2024. Itu hakmu. Tapi gini, ingat kesalahannya ada di mana. Kita mengingat perjuangan Rasulullah. Kenapa Rasulullah 30 tahun belum boleh dijadikan pemimpin? Ya, harus berumur 40 tahun. Itu Rasulullah loh, ya. Apakah hanya melanggar Mahkamah Konstitusi saja? Kita mengikuti aturan Rasulullah aja, ya. Itu harus mencapai 40 tahun umurnya. Nah, kemudian apabila udah melampaui dari 70 tahun, udah nggak boleh lagi. Nah, keduanya melanggar aturan menurut saya. Iya kan? Nah, begitu. Biar lancar pilpresnya, bro. Katakan sama paman, pinjam dulu 100. Ya. Salam guys. Ya, satu komitmen, saya tetap Ganjar Mahfud. Karena perjuangan saya dari selama ini untuk menggantikan Bapak Jokowi yang cocok hanya Ganjar. Kemudian dulu ada yang membisikkan Ganjar dipasangkan ke Gibran, nolak. Kemudian ada juga yang meminta Ganjar itu dipasangkan sama Ahok, nolak, ya kan? Said Akil Sirot. Kemudian Bapak Mahfud. Itu yang saya iniin. Nah, memang dulu ada orang yang berteriak mengatakan GG Ganjar Gibran, ya, tapi menolak, ya kan, orang. Nah, kita kalau memang kata Bapak Jokowi dan Anies, ya, Bapak Jokowi harus netral. Lah dia, maksud saya terserah dia, ya kan, seperti itu. Nah, yang penting untuk Gama saat ini Bang Aiman Wijatmoko jadi jubirnya Ganjar, kemudian Ibu Sri Mulyani berpihak ke Ganjar. Yang kasihan saya itu berharap diperjuangkan mati-matian ya, berharap untuk dijadikan wapresnya salah satu Erick Thohir, ya kan, kemarin digoreng-goreng itu ternyata zong. Kemudian siapa lagi itu selain Erick Thohir? Ya kan, nah itu menurut saya apa ya, ketika perjuangan Rasul aja harus mencapai 40 tahun agar kamu disunahkan menjadi seorang pemimpin. Kenapa masih ditolak ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mencapai 40 tahun itu masih ditolak, ya kan? Nah itu kita masih ada sejarah juga, ya, belum lazim, belum pantas, ya kan, harus masa kacian tuh anaknya Pepo, ya, jadi kambing conge jadinya, ya, dia yang menggebu-gebu ke ini, ya kan, ternyata ya Yusril Iza Mahendra juga berharap menjadi wapres. Ternyata zong, ya, banyak hal, ya. Nah, kemudian strategi Bapak Jokowi yang ini kita lihat aja intinya nanti, ya. Kalau saya ya tetap yakin Bapak Jokowi tetap menjaga negara ini, bukan ingin menghancurkan. Karena apa? Kembali lagi saya bilang, ya, kalau saya bilang borgol itu juga nggak pantas, ya, ngomongnya. Nah, terus agar kita negara ini damai, tidak terjadi pilpres ini politik identitas, itu aja sih, ya. Kalau pilihan saya tetap arahan Bapak Jokowi pertama, kalau Bapak Jokowi itu nggak mencintai negara ini, nggak mungkin dia pertama kali dia mengutarakan kita jangan lupa pilih orang yang berambut putih, ya kan. Kemudian di setiap pidatonya, kalau Ganjar jadi presiden, utamakan ketahanan pangan. Itu saya yakin Bapak Jokowi orangnya tetap bijaksana, ya. Meskipun anaknya dikorbankan, no problem buat kita, tetap Gama Mahfud, ya. Kita bersama Aiman Wijatmoko, ya, bersama Ibu Sri Mulyani tetap mendukung Ganjar Mahfud. Kenapa keduanya? Ya, salah satunya perjuangan untuk Indonesia ini
agar bisa merampas namanya aset negara yang ada di tangan koruptor. Ya, apakah aset-aset Prabowo itu akan pertahankan? Itu jangan sampai, bro ya, jangan sampai kalau dia ingin seperti yang dia curhatkan di Najwa, saya ini sudah lama tidak berkuasa, banyak aset-aset saya yang madet, pabrik-pabrik yang madet. Jadi saya harap mudah-mudahan jangan ya, tetap Ganjar Mahfud di depan agar cinta damai untuk Indonesia, orang-orang yang korupsi itu tetap dikejar. Kenapa? Salah satu Nestra, orang dari Gerindra, dapat suntikan dana dari BTS 70 miliar guys. Ini apakah Harun Masiku kedua itu? Ya, itu Nestra orang Gerindra loh, 70 miliar dapat suntikan dana dari BTS kemarin. Terus dengan sekarang dia jadi kabur juga kan? Bisakah itu orang-orang ini? Ya kan? Nah, salam waras dan salam NKRI. Semoga Ganjar Mahfud terdepan menurut saya. Ganjar untuk Indonesia. Ganjar, kita harus kerja sama, nggak bisa hanya dengan Ganjar saja. Rakyat pun ikut mengontrol semua itu. Tanpa rakyat tidak bisa apa-apa. Oke? Ganjar selalu di depan. Yap, tanpa rakyat tidak bisa apa-apa. Semua pasangan tidak bisa apa-apa. Lagi-lagi Prabowo dan Gibran ditampar habis-habisan oleh Nyai Widya. Mereka berdua ini adalah pelanggar konstitusi dan tidak layak untuk dijadikan sebagai pemimpin karena sudah menunjukkan contoh yang buruk bagi masyarakat Indonesia, merupakan sebuah kecurangan demi ambisi dan haus akan kekuasaan. Saya kira tidak ada bedanya dengan Orde Baru kalau seperti itu, karena semua yang dilakukan itu berdasarkan kepentingan pribadinya dan ingin berkuasa di negara ini, dan ini sangat menakutkan bagi masyarakat. Buat Nyai Widya, terima kasih sudah bersuara demi kebenaran, dan sosok Nyai Widya ini adalah sosok yang pemberani yang selalu membela apa yang menjadi kepentingan rakyat. Dan tentu kita harus support apa yang disuarakan oleh Nyai Widya. Tentu kita tidak akan pernah diam dan kita selalu support dan kita bantu menyuarakan kebenaran dan kawal calon pemimpin kita, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Semoga 2024 bisa terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan meneruskan apa yang sudah menjadi pembangunan atau untuk memajukan negara kita ini agar bisa lebih baik dan bahkan lebih baik dari negara-negara lain. Untuk itu, buat sahabat-sahabat, tetap fokus kawal Ganjar Mahfud untuk 2024, dan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.